Bayangkan sebuah pabrik kayu besar berdiri megah di pinggiran kota. Tidak banyak pekerja yang terlihat, tapi entah bagaimana pabrik ini selalu sukses, selalu beruntung besar. Yang lebih aneh lagi, ada cerita tentang suara-suara misterius pekerja yang tiba-tiba menghilang. Dan ritual aneh yang terjadi di malam hari. Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada kekuatan gaib yang menjaga kelangsungan pabrik ini? Kali ini kita akan mengungkap misteri di balik pabrik kayu yang tetap kaya meski sepi pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kabut Gelap. Di sini kita akan membahas berbagai kisah misteri dan kejadian aneh yang bikin penasaran. Dan kali ini kita akan mengungkap fakta mengejutkan tentang sebuah pabrik kayu di Surabaya yang katanya pakai pesugihan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Dan jangan lupa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menulis sholawat Nabi. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal negatif dan dijauhkan dari godaan syaitan. Amin. Pabrik kayu ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Awalnya ini hanyalah bisnis kecil yang berkembang secara perlahan. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang bertanya-tanya, bagaimana bisa pabrik ini tetap berjalan, bahkan semakin kaya, padahal jumlah karyawannya semakin sedikit. Secara logika, bisnis sebesar ini seharusnya membutuhkan ratusan tenaga kerja. Tapi anehnya hanya ada beberapa orang yang bekerja di sana, dan itu pun berganti-ganti dengan cepat. Beberapa pekerja yang pernah bekerja di sana menceritakan pengalaman mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara gergaji mesin bekerja, padahal pabrik sedang tutup. Ada juga yang mengaku melihat sosok bayangan tinggi besar berkeliaran di sekitar area pabrik pada malam hari. Dan yang paling menyeramkan, ada pekerja yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Inilah yang mulai membuat orang-orang curiga. Apakah ada sesuatu yang menjaga pabrik ini? Apakah ada perjanjian gaib yang dilakukan pemiliknya? Menurut beberapa sumber, ada yang mengatakan bahwa pabrik ini melakukan ritual pesugihan. Konon setiap beberapa bulan sekali harus ada tumbal yang diberikan untuk menjaga keberlangsungan bisnis ini. Beberapa warga sekitar bahkan mengaku pernah melihat aktivitas mencurigakan di malam hari. Ada suara gamelan yang terdengar samar-samar, ada api kecil menyala di sudut pabrik, dan ada orang-orang yang berkumpul seolah sedang melakukan ritual tertentu. Benarkah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan lain yang sedang bekerja di pabrik di balik layar? Hal yang membuat dugaan ini semakin kuat adalah laporan keuangan pabrik dalam beberapa tahun terakhir. Keuntungan mereka meningkat drastis. Tapi bagaimana bisa? Jika pabrik ini benar-benar mengandalkan tenaga kerja yang minim, produksi mereka seharusnya terbatas, tapi nyatanya bisnis mereka terus berkembang. Inilah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Apakah mereka memiliki cara produksi yang sangat efisien? Atau ada faktor lain yang membuat bisnis ini terus berjaya? Kami berhasil menghubungi seorang warga yang tinggal tak jauh dari pabrik ini. Demi keamanan identitasnya, kami rahasiakan. Kesaksian warga. Sebutlah Pak Bono. Saya sering dengar suara aneh di malam hari. Kadang ada suara orang bekerja padahal pabriknya tutup. Pernah juga saya melihat ada orang yang keluar dari pabrik, tapi anehnya jalannya seperti melayang. Cerita seperti ini bukan hanya satu atau dua orang yang mengalaminya. Semakin banyak yang percaya bahwa pabrik ini memang memiliki rahasia gelap yang belum terungkap. Makin lama cerita tentang pabrik ini semakin menyeramkan. Seorang mantan pekerja mengaku bahwa setiap kali ada pekerja baru, mereka akan diberikan pernyataan oleh pekerja lama. Bunyinya selalu sama. Kalau ada yang aneh, jangan banyak tanya. Kalau dengar suara-suara aneh, pura-pura nggak dengar. Kalau ada orang yang tiba-tiba nggak masuk kerja, lupakan saja. Peringatan ini bukan sekedar omong kosong. Beberapa pekerja benar-benar mengalami kejadian mengerikan. Salah satunya adalah seorang pria bernama Andi. Dia baru bekerja selama seminggu ketika suatu malam dia harus lembur sendirian di bagian pemotongan kayu. Malam itu suasana pabrik sangat sunyi, hanya ada suara mesin yang berderak pelan. Awalnya biasa saja. Saya cuma potong-potong kayu seperti biasa, tapi pas jam 11 malam saya mulai dengar suara orang berbisik. Saya pikir itu teman kerja, tapi pas saya lihat ke sekeliling gak ada siapa-siapa. Hawa di sekitar saya tiba-tiba berubah dingin banget, dan tiba-tiba dari ujung ruangan saya lihat ada bayangan hitam berdiri diam. Saya nggak bisa gerak, saya cuma bisa diam dan lihat sampai tiba-tiba lampu di pabrik mati. Andi lari keluar secepat mungkin, tapi begitu sampai di luar dia melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa orang dengan pakaian serba hitam sedang berdiri melingkar di lapangan belakang pabrik.
Di tengah lingkaran itu ada sesuatu yang ditutupi kain merah. Andi tak berani mendekat, tapi dia mendengar suara gamelannya samar-samar, suara yang pelan tapi menusuk telinga. Andi ketakutan, dia buru-buru keluar dari area pabrik dan tak pernah kembali lagi. Beberapa hari kemudian Andi mencoba mencari tahu tentang orang-orang yang melakukan ritual itu. Namun tak ada satupun pekerja yang berani membicarakannya. Bahkan beberapa hari mereka menolak untuk mengakui bahwa mereka pernah bekerja di pabrik itu. Kesaksian warga berikutnya. Saya pernah lihat ada sesuatu yang dibawa ke dalam pabrik di tengah malam, bentuknya panjang dan dibungkus kain. Saya nggak mau tahu itu apa, tapi sejak malam itu pabrik itu menjadi semakin sepi. Dan besoknya ada pekerja yang tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi. Inilah yang membuat banyak orang yakin bahwa ada tumbal yang harus diberikan untuk menjaga keberlangsungan pabrik ini. Siapa yang menjadi korbannya? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan, tapi satu hal yang jelas, siapapun yang terlalu banyak bertanya, pasti akan menghilang tanpa jejak. Ada satu hal lagi yang membuat pabrik ini semakin aneh. Pemiliknya hampir tidak pernah terlihat. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Tidak ada yang pernah melihatnya datang ke pabrik. Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya mengatakan bahwa wajahnya selalu pucat, matanya tajam, dan dia berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir berbisik. Ada satu cerita yang beredar di kalangan pekerja lama. Konon, dulu pemilik pabrik ini hanyalah orang biasa. Bisnisnya nyaris bangkrut sampai suatu hari dia pergi ke gunung dan menghilang selama 40 hari. Ketika kembali bisnisnya langsung melejit, tapi ada yang berubah. Dia tidak pernah tersenyum, dia tidak pernah berbicara banyak, dan anehnya, meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, dia hampir tidak pernah terlihat tua. Apakah ini hanya kebetulan ataukah benar ada sesuatu yang menjaga dirinya? Beberapa orang percaya bahwa dia telah melakukan perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Sebagai gantinya, pabriknya tetap kaya, tapi dengan harga yang tidak bisa dibayangkan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar, apakah ini hanya kebetulan? Apakah pabrik ini hanya memiliki sistem bisnis yang sangat efisien, atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang menjaga kelangsungan pabrik ini? Beberapa orang mengatakan ini hanya mitos, beberapa orang mungkin tidak pernah percaya sama sekali. Tapi bagi mereka yang pernah bekerja di sana, mereka tahu satu hal, di tempat itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Semakin banyak orang penasaran dengan rahasia pabrik ini. Salah satunya adalah seorang jurnalis bernama Rudy. Dia sudah sering mendengar cerita tentang pesugihan di pabrik ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan kamera tersembunyi, dia menyelinap ke dalam pabrik pada tengah malam. Awalnya semuanya tampak biasa. Mesin-mesin mati, gudang kayu kosong, dan hanya ada suara angin berdesir di antara bangunan tua itu. Tapi ketika dia mencapai bagian belakang pabrik, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada suara gamelan pelan yang berasal dari sebuah ruangan tertutup. Rudy mendekat mencoba mengintip melalui celah pintu, dan yang dia lihat membuat tubuhnya membeku di tempat. Di dalam ruangan itu ada sekitar 5 orang berpakaian hitam. Mereka duduk melingkar di sekitar sesajen yang terdiri dari kepala ayam, bunga 7 rupa, dan mangkuk berisi cairan merah pekat. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang tertelungkup, seorang pekerja pabrik yang tampak tak sadarkan diri. Rudy berusaha menahan napas. Apakah ini ritual pesugihan yang selama ini dibicarakan orang-orang? Apakah dia sedang menyaksikan tumbal yang akan dikorbankan? Ketika salah satu dari mereka mengangkat belati, Rudy tahu dia harus bertindak. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam, tapi pada saat yang sama, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara gamelan berubah menjadi pekikan nyaring, lampu di dalam ruangan tiba-tiba padam, dan suara angin berhembus begitu kencang. Seakan ada sesuatu yang baru saja datang. Rudy merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Di dalam kegelapan dia mendengar suara berat berbisik tepat di telinganya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Seketika tubuh Rudy terasa kaku, dia tidak bisa bergerak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat, dan di depan matanya dia melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala muncul dari bayangan. Makhluk itu perlahan mendekat, udara di sekitar semakin berat. Rudy ingin lari, tapi tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Makhluk itu semakin dekat, dan tepat ketika tangannya hampir menyentuh Rudy, semua kembali normal. Ruangan yang tadi penuh orang kini kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pekerja yang terikat, tidak ada ritual, hanya ada lantai kotor dan sesajen yang sudah mengering. Apakah ini mimpi ataukah Rudy baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat? Tanpa pikir panjang, Rudy berlari keluar dari pabrik. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu pabrik.
menatapnya dengan senyum kecil. Mata pria itu kosong, dingin seakan tidak memiliki jiwa, dan sebelum Rudy bisa bereaksi, pria itu berbisik satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau akan kembali ke sini, cepat atau lambat. Setelah kejadian itu, Rudy tidak pernah kembali ke pabrik, tapi anehnya, rekaman yang dia ambil malam itu hilang dari ponselnya. Tidak ada file yang tersisa, seolah-olah semuanya hanya ilusi atau ada sesuatu yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Setelah kejadian di pabrik, Rudy mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Dia mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya dia kembali ke pabrik itu. Dia mendengar suara gamelan, melihat bayangan hitam mengintainya, dan setiap kali dia mencoba melarikan diri, dia selalu kembali ke titik awal, berdiri di depan pintu pabrik yang tertutup rapat. Awalnya, Rudy berpikir ini hanya efek trauma, tapi kemudian kejadian aneh itu mulai terjadi di dunia nyata. Barang-barangnya sering berpindah tempat. Dia mendengar suara langkah kaki di dalam apartemennya meski dia tinggal sendirian. Kadang-kadang dia merasa ada yang mengawasinya, bahkan di tempat ramai sekalipun. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat itu Rudy sedang mengedit video liputannya tentang pabrik. Tiba-tiba layar laptopnya berkedip. File yang seharusnya hilang tiba-tiba muncul kembali. Tapi yang lebih menyeramkan, video itu kini berbeda. Ada bagian yang Rudy yakin tidak pernah direkam. Dalam rekaman itu ada sudut pandang lain, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang merekamnya dari belakang. Kamera bergerak perlahan, dan pada detik terakhir video, wajah pucat pria tua yang ditemuinya di pabrik muncul di layar. Matanya menatap lurus ke arah kamera, seolah tahu bahwa Rudy yang sedang menonton. Saat itu juga laptop Rudy mati total, dan di dalam keheningan malam dia mendengar suara berbisik tepat di belakangnya. Ketakutan Rudy akhirnya mencari pertolongan. Dia pergi ke seorang paranormal yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Sang paranormal hanya butuh satu kali melihat Rudy sebelum akhirnya berkata dengan nada serius, "Paranormal, kamu sudah diikuti. Mereka tahu kamu tahu sesuatu yang tidak boleh kamu ketahui, dan sekarang mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Paranormal itu kemudian melakukan ritual kecil untuk mendeteksi keberadaan makhluk yang mengikuti Rudy. Dan saat dia membakar kemenyan, asapnya membentuk wujud yang mengerikan, bayangan hitam dengan mata merah menyala. Paranormal itu langsung memadamkan kemenyan dengan cepat. "Ini bukan makhluk biasa," katanya. "Ini adalah penjaga perjanjian. Mereka tidak akan berhenti sampai kau menjadi bagian dari mereka, atau sampai kau menghilang selamanya." Rudy bertanya, apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan ini? Paranormal itu menghela napas panjang. "Ada, tapi sangat beresiko, dan sekali kamu memulainya, tidak akan ada jalan kembali." Paranormal itu memberikan Rudy sebuah mantra dan perintah untuk pergi ke pabrik sekali lagi, tepat di tengah malam, dan membakar selembar kertas itu di tempat ritual. "Tapi ingat," katanya, "jika kamu gagal, kau mungkin tidak akan pernah keluar dari sana lagi." Malam itu Rudy kembali ke pabrik, jantungnya berdebar kencang, tapi dia tahu ini satu-satunya cara. Begitu dia melangkah masuk, udara terasa semakin berat. Ruangan kosong yang dulu dia lihat kini penuh dengan bayangan bergerak. Suara gamelan kembali terdengar semakin keras di setiap langkah yang dia ambil. Dia segera menyalakan kertas mantra dan membakarnya di tengah ruangan. Api membesar dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang marah dengan kehadiran api itu. Tiba-tiba suara jeritan panjang menggema di seluruh ruangan. Sosok hitam itu muncul dari kegelapan, berusaha menyerang Rudy. Dia mundur ketakutan, tapi sebelum bayangan itu sempat menyentuhnya, cahaya dari api membesar menelan bayangan itu sepenuhnya. Saat Rudy membuka matanya, semuanya telah berakhir. Ruangan kembali kosong, tidak ada bayangan, tidak ada suara gamelan, hanya ada sisa abu dari kertas mantra yang masih mengepul di lantai. Dia tidak menoleh ke belakang, dia hanya berlari sejauh mungkin dari tempat itu, dan sejak malam itu pabrik kayu itu tidak pernah beroperasi lagi. Beberapa bulan kemudian pabrik itu tiba-tiba terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang bilang itu hanya kebakaran biasa, tapi Rudy tahu itu bukan kebakaran biasa. Itu adalah akhir dari perjanjian yang telah berjalan puluhan tahun, dan dia adalah saksi terakhirnya. Setelah kejadian malam itu, pabrik kayu yang dulunya begitu makmur perlahan-lahan kehilangan kejayaannya. Tanpa ritual pesugihan yang selama ini menjadi sumber kejayaannya, bisnis mereka mulai mengalami kemunduran drastis. Produksi menurun, pesanan berkurang, dan masalah keuangan semakin menumpuk. Selama ini menikmati gaji tinggi tanpa banyak bekerja, satu persatu terkena dampaknya. Beberapa dipecat, beberapa lainnya memilih keluar karena pabrik sudah tidak mampu membayar mereka.
Orang-orang yang dulu hidup nyaman dari pabrik itu kini harus berjuang mencari pekerjaan baru, dan ironisnya, mereka tak pernah bisa menemukan pekerjaan yang setara dengan yang mereka dapatkan di pabrik kayu itu. Yang paling tragis adalah nasib keluarga pemilik pabrik. Setelah perjanjian pesugihan berakhir, mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Seluruh keluarga yang dulu menjadi bagian dari perjanjian pesugihan kini sudah tiada, menjadi tumbal dari perjanjian yang mereka buat sendiri. Harta mereka yang berlimpah habis dalam hitungan bulan. Rumah mewah mereka dijual, mobil-mobil mewah yang dulu berjajar di garasi kini hilang satu persatu. Orang-orang yang dulu menyanjung mereka kini menjauh, seolah takut tertular kesialan yang mereka alami. Dalam waktu kurang dari setahun, pabrik yang pernah menjadi simbol kejayaan itu resmi bangkrut. Pabrik itu akhirnya tutup dan tanahnya dijual dengan harga murah, tapi anehnya tidak ada satupun pembeli yang berani mengambil alih tempat itu. Beberapa orang mencoba membeli tanah tersebut, mengaku mengalami mimpi buruk dan gangguan aneh setelah mengunjungi lokasi pabrik. Soal ada sesuatu yang masih menjaga di tempat itu meski perjanjiannya sudah berakhir. Bagaimana dengan Rudy? Setelah kejadian di pabrik, hidupnya memang kembali normal, tapi dia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi sama seperti dulu. Setiap malam dia masih sering bermimpi tentang pabrik itu. Kadang dia merasa ada mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Apakah ini hanya trauma ataukah ada sesuatu yang masih mengikutinya? Suatu hari, saat dia sedang berkendara, dia melihat sesuatu di kaca spionnya. Sekilas dia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tapi anehnya dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Apakah ini hanya halusinasinya ataukah ini adalah peringatan bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir? Yang jelas pabrik itu kini hanya tinggal sejarah, tapi misteri di baliknya akan selalu menghantui siapapun yang pernah bersentuhan dengannya. Jadi, menurut kalian apakah pesugihan ini benar-benar sudah berakhir atau justru masih ada sesuatu yang tertinggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa atau bisa memberikan pendapat tentang kejadian ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.